Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemerintah melarang mudik Lebaran 2021, padahal sebelumnya sempat membolehkan warga mudik saat Lebaran. Dan mengapa kebijakan tersebut berubah-ubah, seberapa bahaya mudik saat pandemi? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Arwani Tomafi, dan Pakar Kesehatan Universitas Indonesia, Arif Fahrialsam. Dan kami juga masih terus berusaha menghubungi pihak Kementerian Perhubungan. Saya ingin menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah bergabung. Selamat sore Pak Arwani dan Pak Ari. Ya, selamat sore. Baik, saya ingin Pak Arwani terlebih dahulu. Akhirnya pemerintah secara resmi melarang mudik Lebaran tahun ini. Tanggapan dari DPR seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kebijakan pemerintah untuk melarang mudik tahun ini bisa dipahami ya. Sebaiknya memang kita mendukung karena kalau kita lihat apa yang menjadi kebijakan pemerintah ini murni untuk ikhtiar meminimalisir ya penyebaran COVID-19. Kalau kita lihat kenaikan jumlah positif COVID selalu muncul saat liburan panjang ya, atau usai liburan panjang. Nah, oleh karena itu kebijakan larangan mudik ini sudah tepat. Ini ijtihad ya dari pemerintah untuk menolak atau ya menjaga masyarakat terkena kerugian ya, kemadorotan dalam hal ini COVID-19. Hanya saja pemerintah tentu wajib ya untuk konsisten dan kompak dengan kebijakan ini. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, semua instansi pemerintah, ya harus kompak, ya, harus solid, gitu. Baik. Jangan lagi terulang simpang siuran soal kebijakan mudik ini pada tahun lalu ya, antara pusat dan daerah, antara kementerian A, B, C, ya, aparat keamanan dan sebagainya. Ini harus solid, kompak dan konsisten diterapkan di lapangan itu. Baik. Saya kira itu. Pak Arwani, tentunya ketika pemerintah sebelumnya seperti membolehkan mudik, banyak sekali pelaku industri yang mungkin menyambut baik diperbolehkannya mudik, tapi ternyata tidak boleh. Bagaimana tanggapan Anda jika dikaitkan dengan kebiasaan arus mudik yang memang bisa meningkatkan perekonomian? Iya, tentu dari satu sisi ya kita ingin tradisi ya, kultur yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini dapat dirasakan ya, dinikmati bersama oleh masyarakat. Ya, yang kedua tentu adalah efek ya ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi. Saya kira ini juga harapan kita semua. Tetapi di satu sisi ya faktor kesehatan ya, tentu juga sangat berarti. Oleh karena itu larangan mudik yang dilaksanakan, diberikan untuk beberapa komponen masyarakat tertentu ini bukan menjadi satu bentuk pelarangan mutlak untuk bersilaturahmi, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kultural ya yang selama ini sudah mendarah daging di masyarakat. Jadi, wah ini dilarang mudik, dilarang negara nanti melarang silaturahmi, melarang lebaran, enggak. Jadi sama sekali harus dipahami terpisah antara kita ingin memisahkan efek ya negatif dari sisi kesehatan dari berbondong-bondongnya masyarakat ya, jutaan masyarakat untuk mudik itu dengan tradisi silaturahmi dalam lebaran, tradisi bertemu keluarga, sambang dan sebagainya itu tetap tidak mutlak ditutup. Ada waktu lain ya. Syawal itu kan panjang ya. Kalau kita di dalam Islam sendiri tidak selalu harus hari itu, harus hari ini dan sebagainya, enggak. Jadi ada, apalagi kalau ada pandemi, ada faktor yang menghalangi ini.
Baik, baik. Saya langsung ke pakarnya nih, ada Pak Ari. Pak Ari, terkait dengan mudik begitu ya, sejauh apa potensi penyebaran atau penularan COVID-19 terjadi jika memang ada masyarakat yang memaksakan mudik pada tahun ini? Ya, saya rasa kita memang harus belajar pengalaman pada 1 tahun pandemi yang kemarin. Dan memang betul pada event-event di mana terjadi libur panjang, ya itu pada tanggal 17 Agustus, kemudian juga pada saat tahun baru, ya, dan kemudian beberapa tanggal itu jelas terjadi peningkatan kasus setelah itu. Dan mesti saya sampaikan memang saat ini kita belum aman. Kenapa belum aman? Angka itu masih di atas 5.000. Ya, ini Jawa Barat yang lagi ramai sekarang di atas 1.000. Jakarta udah turun di atas 1.000, tapi ini belum aman. Ya, saya pada beberapa waktu yang lalu saya nulis satu artikel di satu media nasional opini, saya bilang hati-hati, Indonesia bisa jatuh ke gelombang kedua kalau tidak disiplin. Saat ini di Eropa masuk gelombang ketiga, di Belanda meningkat, di Jerman meningkat. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Arwani. Pak Arwani, tapi mungkin masyarakat awam ini umumnya berpikir bahwa sudah ada beberapa orang yang divaksin begitu. Bukankah ini akan mengamankan diri mereka jika memang mereka terpaksa pulang ke kampung halaman mereka? Tanggapan Anda, Pak Arwani? Ya, vaksin itu kan tidak mutlak ya, tidak 100%. Memberikan garansi jaminan aman ya, tertular atau terkena penyebaran virus COVID. Jadi memang lebih kuat ya, lebih aman ya, 65% atau berapa itu. Jadi saya kira sebelum ada ketetapan dari pihak terkait di bidang otoritas terkait di bidang kesehatan, saya kira pemerintah sudah tepat jika tetap melakukan pengetatan di bidang kesehatan ini. Pak Arwani, perlukah ada kebijakan tersendiri ataupun juga sanksi untuk masyarakat yang ternyata masih nekat mudik untuk tahun ini? Ya, saya kira untuk sanksi yang denda atau apa tidak perlu ya. Kita sosialisasi saja ke masyarakat. Jadi kita butuh kesadaran masyarakat ya, dan didukung oleh pihak lain. Ya, ini persoalannya saya kembali bukan kepada masyarakat ya. Masyarakat itu patuh kok ya. Masyarakat itu cenderung mematuhi persoalan apalagi terkait dengan kesehatan. Yang menjadi potensi permasalahan justru konsistensi pemerintah, ya, konsistensi kebijakan ini. Gimana, ya, katanya nggak boleh rame-rame bergerombol dan sebagainya. Kalau kita lihat, ya, apakah sudah berjalan dengan baik? Jangan sampai yang ini dilarang, tapi konsistensinya nggak bisa dilihat oleh masyarakat secara lebih luas, gitu. Kemudian ini kan baik, Pak Arwani, kemudian ini kan banyak permasalahan jika kita berkaca pada tahun yang lalu, banyak persoalan pada saat implementasinya di lapangan. Ini juga membingungkan antara koordinasi antar lembaga. Seperti apa tanggapan Anda untuk mensinkronkan antara persepsi antar lembaga ini agar satu persepsi? Iya, jadi pemerintah pusat itu kan punya kewenangan untuk mengkoordinasikan, ya, pemerintah daerah termasuk juga mengkoordinasikan semua instansi. Jadi komando ya ada di pemerintah pusat, termasuk Satgas kan ya memang menjadi domain dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pengalaman di 2020 yang lalu betul-betul harus dicermati ya, jangan sampai pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan tetapi konsistensi seluruh pihak terkait, pusat, daerah, antar lembaga itu betul-betul dijalankan dengan konsisten. Oke, saya ke Pak Ari. Pak Ari, tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya Indonesia ini belum pada tahap yang aman dalam memerangi COVID-19. Apakah vaksinasi memang sejauh ini belum memberikan perubahan yang signifikan? Ya, kita mesti lihatlah sebenarnya kan sampai sejauh ini vaksinasi
vaksinasi pertama baru 5 juta. Masyarakat kita 280 juta. Jadi itu masih jauh sekali. Kemudian oleh karena itulah memang sebenarnya sudah ada. Artinya bahwa kita melihat bahwa kasus ini kita mulai menurun. Masyarakat juga sudah mulai disiplin. Nah, oleh karena itu memang kita bersejalan dengan waktu. Ya, kemarin kita dengar pemerintah juga sudah memasukkan 30 juta lebih dosis vaksin juga ya dari Sinovac. Jadi artinya memang kita bekerja dengan waktu agar masyarakat yang divaksinasi ini bisa mencapai yang kita bilang herd immunity 180 juta. Saat ini mesti saya sampaikan kita baru 5 juta, masih jauh dari yang diharapkan. Jadi ini mudah-mudahan ya ini segera teratasi dan masyarakat tetap harus disiplin. Karena kita tidak ingin Indonesia jatuh ke second wave. Ini saat ini kita sudah mulai bisa bertahan untuk turun terus dan kita mudah bisa terus seperti ini. Oke, baik, berarti walaupun vaksinasi sudah berjalan tetap dibutuhkan ketat dalam protokol kesehatan dan mengurangi mobilitas. Terima kasih Pak Ari dan juga Pak Arwani sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.